warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Fitria. Jadi kali ini kita akan membahas terkait isu kritis yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu terkait dengan pelecehan seksual. Lebih spesifik lagi, kita akan membahas terkait pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Banyak sekali yang beranggapan bahwa pelecehan seksual ini terjadi hanya di tempat-tempat rawan saja. Namun, lembaga pendidikan yang katanya jauh dari kata rawan tersebut, tetapi akhir-akhir ini sangat marak terjadi. Lembaga pendidikan yang seharusnya tempat untuk mencari ilmu dan saran dengan nilai kemanusiaan serta keadaban, jauh dari kata itu. Menurut data Komnas Perempuan yang diekspos pada Oktober 2020, telah terjadi sekitar 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dalam rentang waktu 2015 hingga 2020. Sementara itu, survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Kemendikbudristek pada 2020 menemukan sekitar 77% dosen yang disurvei mengakui telah terjadi tindak kekerasan seksual di kampus mereka. Namun, sebanyak 63% dari dosen tersebut mengakui terjadinya tindak kekerasan seksual di kampus itu dan memilih tidak melaporkan kasus yang terjadi alias mendiamkan saja. Fenomena terkait dengan pelecehan seksual ini diibaratkan dengan fenomena gunung es. Kenapa dengan fenomena gunung es? Karena kasus yang tampak hanya sedikit saja, sedangkan kasus yang belum terungkap hingga saat ini masih banyak sekali. Kenapa belum terungkap? Karena korban merasa malu atau merasa takut ketika ingin melaporkan. Belum lagi stigma masyarakat yang negatif kepada korban. Kemudian adanya power atau wewenang yang dipunya oleh pelaku sehingga masalah ini masih tertutup. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pelaporan yang telah dilakukan oleh korban, namun malah dilaporkan kembali oleh pelaku dengan alih-alih pencemaran nama baik. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi pelecehan seksual di lingkup kampus itu sendiri? Yang pertama, dari pihak kampus harus ada keterbukaan. Jangan berpikir bahwa jika kita melapor, maka nama kampus akan tercoreng. Jauhkan kata-kata tersebut. Kemudian yang kedua, harus adanya lembaga pengaduan serta pengawasan terkait dengan pelecehan seksual di semua kampus perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Serta yang terakhir, kita harus menindak tegas pelaku pelecehan seksual dan mengawal kasus korban ini hingga selesai nantinya. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.